Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD, penulis buku Doa-doa Pilihan, Ayo Belajar Bersuci, Ayo Belajar Sholat, Belajar Sholat Jamaah, kemudian zikir-zikir setelah sholat jamaah, kemudian juz amma, yang insyaallah ta'ala beliau Ustadz Nizar akan menjelaskan satu persatu buku bacaan yang bagus untuk anak-anak. Yang pertama yaitu tentang doa-doa pilihan. Ustadz Nizar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada buku Ustadz tentang doa-doa pilihan beserta cara berdoa, adab, dan sumber dari pengambilan doa tersebut. Tolong dijelaskan kepada pemirsa sehingga pemirsa mengetahui tentang isi buku tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah untuk menyusun buku anak-anak ini dalam rangka memberikan materi ilmiah kepada anak-anak. Tentunya materi ilmiah yang berdasarkan dan bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak-anak memiliki pegangan yang kuat, tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam warna buku anak-anak tersebut. Sebetulnya awal mula anak menyusun buku ini terdorong untuk menulisnya dan menyusun buku anak-anak ini dimulai dari buku doa-doa dari salah satu sekolahan yang ada di Jakarta ini. Saya lihat buku itu memang dipakai oleh sekolahan tersebut dan menjadi kurikulum baku di sekolahan itu. Saya buka buku-buku itu, ternyata doa-doa yang ditulis di situ banyak sekali doa-doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bahkan doa-doa yang nyaris doa itu hasil karya dari penulisnya. Akhirnya timbul dorongan pada diri saya, pertanyaan pada diri saya, kenapa anak-anak yang dari usia dini itu tidak disodorkan dengan hadis-hadis yang memang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini akan menjadi proses perkembangan mereka yang sangat bagus sekali, sehingga mereka nanti terdidik dari kecil dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan ajaran-ajaran adab-adab yang di situ, banyak sekali adab-adab yang tidak berdasar dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga ini pun mendorong saya pula untuk menulis buku-buku itu. Akhirnya pada awal mulanya saya mencoba untuk menyusun dari doa-doa yang biasa dipakai oleh anak-anak di sekolahan-sekolahan atau di TPA-TPA. Saya kumpulkan kira-kira materinya apa yang dibutuhkan oleh mereka. Alhamdulillah saya berhasil mengumpulkan itu doa yang diperlukan oleh anak-anak, baik di TPA maupun di sekolahan. Saya kumpulkan materinya. Setelah itu tentunya saya mencari hadis-hadis yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan izin Allah, Allah mudahkan bagi saya, akhirnya tersusun buku ini
dengan saya beri nama doa-doa pilihan, karena tidak semua doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam keseharian kita masukkan untuk anak-anak. Jadi pilihan-pilihan gitu ya. Ya, pilihan-pilihan doa yang menurut hemat saya dan menurut pantauan saya itu dibutuhkan oleh mereka dalam kesehariannya. Oh, begitu ya. Nah, saya tambah biar menarik buat mereka, bukan hanya sekedar doa-doa saja, tetapi saya berikan kepada mereka adabnya juga, Tata caranya gitu. tata caranya sekalian. Jadi banyak dari buku-buku doa-doa yang ada di masyarakat hanya sebatas doanya saja. Kemudian akurasinya juga. Ya. Memang sih orang berdoa dengan doa apa aja silahkan kan begitu. Tetapi alangkah baiknya kalau anak-anak itu kita didik dari kecil dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita mengamalkannya. Seperti anak ambil contoh doa sebelum tidur umpama. Nah, seringkali anak-anak membaca doa dengan Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, setelah kita lihat ada riwayat yang lebih bagus dari itu yang bersumber dari Bukhari dan Muslim, ternyata Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya kan akhirnya kebalik-balik kasus-kasusnya seperti itu. Nah, ini yang jadi dorongan saya untuk menulis. Nah, saya tambah dengan adabnya, ini yang bikin menarik bagi anak-anak. Bukan sekedar doa sebelum tidur, tapi adab sebelum tidur apa? Tambahannya. Biar istilah kata orang sekali mendayung 230 dapat. Doanya dia dapat, adabnya juga dia dapat juga. Jadi hampir semua doa-doa yang sini doa ketika mimpi buruk. Nah, nanti adabnya ketika mimpi buruk apa? Nah, ini adab-adab ini tentunya kita ambil dari sunnah-sunnah yang sahih. Kemudian doa bangun tidur gitu. Nah, ini buku ini tentunya biar memudahkan bagi adik-adik kita yang belum bisa baca Arab. Nah, memudahkan mereka, saya tambahkan bacaan Arabnya dalam bentuk Latin. Indonesianya. Ya, tentu bagi mereka yang sudah mampu membaca Arab, ini nggak diperlukan lagi. Ini hanya memberikan bantuan bagi adik-adik kita yang belum bisa, sehingga mereka nggak nunggu lagi. Saya nggak bisa membaca karena nggak ada yang ngajarin dan sebagainya. Nah, sehingga dia bisa baca sendiri, ada terjemahannya, ada adabnya. Adapun rujukannya tentu kita ambil dari beberapa referensi ya. Ini diantaranya yang saya tulis tentunya dari kitab-kitab hadis, kemudian dari buku doa-doa kayak Hisnul Muslim, buku doa-doa Ustadz Yazid dan sebagainya. Kita kumpulkan, kita kemas dengan tambahan adab-adab seperti ini. Terus kira-kira ini dikonsumsi untuk umur berapa sampai berapa, Ustaz? Tentu kita bikin ini atau saya bikin ini dengan harapan agar ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak ya TK bisa, TK, SD. Sebetulnya kalau info dari para jamaah nih pengajian, kalau pengajian, omongan mereka, Ustadz ini sih bukan buku anak-anak, orang gede juga nggak tahu. Ya kita sama-sama belajar ya, bukan orang tua, bukan anaknya aja, orang tuanya juga bisa mengambil manfaat dari ini. Oh iya, saya kelupaan. Jadi setiap doa di sini nanti saya sebutkan dari sisi rujukan dan akurasinya buat orang tua. Ilmiahnya. Umpama contoh doa keluar kamar mandi. Ghufranak. Ini dalilnya mana bahwa doa ini memang doa untuk keluar kamar mandi. Nah, kita sebutkan dengan tulisan kecil. Tentu ini bukan konsumsi anak. Ya kan, ini kan konsumsi orang tua, sehingga orang tua tahu, anak saya diajarin sesuatu yang mempunyai nilai akurasi yang bagus. Ada dalilnya, gitu, sehingga ada mantep lah kata orang, gitu kan. Ilustrasinya dengan topiknya, doa bangun tidur ya, gambar anak bangun tidur, kan gitu. Jadi begini, Ustaz, coba diterangkan kepada pemirsa, kenapa ini ya
bukunya gambarnya nggak ada matanya. Sehingga mungkin ada sebagian pemirsa yang ketika memegang buku ini bertanya-tanya, loh kok nggak ada gambar matanya? Coba diterangkan, Ustaz. Ada pengalaman lucu. Ya, gimana? Ketika di Islamic Book Fair, ada anak kecil tertarik dengan buku-buku ini karena melihat warna tentunya kan. Dia lihat, setelah itu ketawa tuh anak. Ketawa sangat geli sekali. Kebetulan anak di sebelahnya. Mamanya nanya, kenapa dia ketawa? Mama lucu mah, ini gambarnya kok nggak ada matanya, kok rata begini, lucu ah, gitu. Yang satunya bilang, ah serem, gitu. Saya diamkan. Ya. Akhirnya komentar mamanya, oh itu nggak boleh nak, nggak boleh mah, nggak boleh, orang gambar orang itu nggak boleh. Nah, kalau memang kita lihat dari dalil-dalil syar'i dalam hadis-hadis sahih, kita dapati di situ ancaman cukup keras terhadap orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan menggambar makhluk hidup? Nah, kita lihat penjelasan para ulama, mereka mengatakan adalah orang yang ngelukis manual atau ngelukis lewat media komputer, dilukis dalam bentuk makhluk hidup yang utuh. Tetapi kalau dia membuat gambar dan tidak berbentuk manusia, maka itu nggak apa-apa. Nah, sehingga kita mau berdakwah, mau memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak kita, baik di TPA, masjid-masjid maupun di sekolahan, dengan solusi buku-buku yang terbaik. Tapi kita pun tidak mau melanggar kaidah-kaidah syariah. Sehingga kita hadirkan buku ini sesuai dengan kaidah syariah itu tadi. Kenapa ini nggak kita masukkan? Karena itu alasannya. Karena ada ancaman yang berat, Allah melaknat orang-orang yang gambar, nanti di akhirat suruh hidupin, nanti berapa ya kita suruh hidupin nanti di akhirat. Terus ngomong-ngomong kita beralih ke yang kedua, Ustaz. Oh. Jadi pemirsa, tadi sudah dijelaskan sama beliau penulis buku doa-doa pilihan, yaitu Ustaz Nizar, tentang doa-doa pilihan yang jelas-jelas sumbernya itu sahih. Karena apa? Ketika beliau mengungkapkan atau menulis buku, kemudian doa-doanya, kemudian ada footnote-nya di bawah, hadis riwayat misalkan Bukhari, Muslim atau Abu Dawud, itu terdapat. Kemudian kita akan beralih ke buku yang kedua, yaitu Ayo Belajar Bersuci. Karena apa? Bersuci ini sangat penting sekali ketika seseorang hendak menunaikan ibadah sholat, yaitu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buku ini buku yang mengajarkan kepada anak didik kita supaya mereka ini mengetahui tata cara bersuci. Dan beliau Ustaz Nizar akan menjelaskan kepada para pemirsa. Bisa dijelaskan Ustaz tentang buku Belajar Bersuci? Iya, pertama kronologinya sama dimulai dengan buku doa-doa ini. Artinya ketika anak saya di SD umum atau di SD Islam full day, kurikulumnya ada fikih, bina fikih, ada belajar bersuci, mengenal air, najis, wudhu dan sebagainya. Itu ada beberapa yang tidak berdasar dengan dalil memang. Faktor apa? Wallahu a'lam. Itu bukan kompetensi kita untuk mengarah ke sana. Kita hanya ngoreksi dari apa yang ada di dalam isi buku itu saja. Banyak hal-hal yang nggak berdasar dengan dalil, atau maaf berdasarkan dari dulu begini. Oh, dari nenek moyang. Dari dulu begini. Ya ini akhirnya ilmu nurun, kata orang Jawa kan. Al ilmu nurun. Itu satu. Yang kedua, campur jengkel, campur kesel segala macam. Kalau anak ngeliat buku anak-anak saya sekolah, apa itu?
Anak kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sudah disuruh menghafal rukun sholat, rukun wudhu, rukun sholat ada 15 item, syarat sholat ada sekian. Ini apa? Ini kan nggak sesuai dengan kemampuan pola pikir anak. Memberatkan gitu. Sangat berat. Coba anak umur 6 tahun suruh ngapalin syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, makruhnya sholat, sunnahnya sholat, pembatal sholat, poin 1, 2, rukun sholat sendiri ada 15, syarat sholat sendiri ada berapa, wajibnya sholat, sunnahnya sholat. Nggak ada yang ngapal, anak-anak susah untuk ngapalinnya, sangat memberatkan. Artinya itu bukan kompetensi mereka. Akhirnya saya mau bikin buat solusi, walaupun bukan buat buku kurikulum sekolah, karena kalau kurikulum sekolah terlalu ribet jalurnya kan. Udah, saya mau bikin solusinya sehingga kita nggak memberikan kritikan kosong. Saya memberikan solusi, paling tidak itu akan menjadi pendamping buat mereka. Apa itu? Dunia anak-anak dunia fun, enjoy, seneng main, ya kan? Anak suruh duduk belajar setengah jam, jamin nggak bakal betah. Paling 10 menit, 15 menit, Pak Bu. Selebihnya capek dia. Padahal kalau dia main berjam-jam tidak capek, suruh baca buku capek. Nah, sehingga tumpul apa di situ? Nah, kita harus sajikan materi, satu, menarik anak untuk duduk. Bikin anak asik, senang dengan duduk itu. Yang kedua, menyajikan materi itu singkat, padat. Kenapa? Karena yang penting anak itu bisa melakukan. Prakteknya gitu. Yang penting praktek, tatbik, yang penting praktek. Karena usia kita usia SD, TK, SD. Nanti kalau SMP baru kita ajarkan poin apalan-apalan. Yang penting anak tahu, oh ini wajib, oh ini harus dia kerjakan. Pembelajaran, pempraktek. Ini menurut hemat saya, yang saya ketahui dan pengalaman saya waktu di lembaga pendidikan atau apa. Sehingga saya mencoba, saya bikin buku bimbingan ibadah. Saya coba untuk menulis bersuci. Suci kan kalau kita lihat di buku fikih ya tebal. Gimana caranya anak sajikan toharoh, saya jadikan dalam beberapa halaman yang tipis. Nah itu muter otak, caranya kayak apa. Alhamdulillah saya bikinlah buku ini cuman dalam berapa halaman ini? Cuman 40 halaman. Isinya tentang mengenal air suci. Air suci itu kayak apa? Mengenal najis, adab buang hajat, ya kan? Kemudian tata cara wudhu, kemudian hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, lalu tayamum. Tetap dengan prinsip dasar kita sebagai umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dari sisi mananya? Kontennya, isinya, pun tidak lupa dari sisi penampilan dan desainnya. Jangan sampai melanggar. Ya isinya nggak melanggar insya Allah, tapi penampilannya melanggar, ya sama aja, nanti kita dosa-dosa juga, gitu kan? Nah, dari sisi isi tetap kita akan berusaha kembali kepada Al-Quran, maka di sini bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih, insya Allah, sebatas yang saya ketahui. Nah, materi kita sajikan secara ringkas-ringkas. Gimana caranya anak duduk 10 menit, 15 menit bisa bersuci, dan dia bisa belajar sendiri. Oh begini, dengan gambar, ilustrasi. Air suci, apa itu? Ya air yang turun dari langit. Air suci. Nah, inilah kita main ilustrasi. Ya kan? Kita nggak perlu menjelaskan panjang lebar sono sini. Anak nggak nyambung utaknya. Anak yang penting ini apa? Permen, ini apa? Dodol, ini apa? Kue, kan gitu kan? Mana air suci? Air suci, air hujan. Oh, air hujan ya, titik. Paham. Oh, paham. Oh, kalau ada hujan bisa buat wudhu, berarti selesai. Air suci, air salju, air laut, air sungai, air sumur, dan seterusnya. Ini kalau dijabarkan dalam buku fikih berapa lembar? Cukup kita main gambar. Karena gambar itu kan menurut orang-orang pendidikan,
gambar itu memiliki kekuatan yang besar dibanding kata-kata. Satu gambar begini dia mampu menjabarkan dengan bentuk kata-kata yang banyak. Sehingga apa ini? Oh, hujan. Nah, akhirnya dia ngomong sendiri tuh anak di memori. Oh, berarti hujan itu suci. Berarti kalau saya boleh wudhu pakai air hujan, boleh. Nah, panjang kan ceritanya. Itunya nggak perlu kita ekspos. Penting kita kasih tahu bahwa ini suci. Nah, itulah buku ini. Jadi materi plus ilustrasi. Nah, ilustrasinya di sini lebih dominan. Kata-katanya membantu ilustrasi ini sehingga anak itu tidak merasa baca dengan kemampuan tulisan yang banyak, capek anak, nggak betah. Begitu juga seterusnya, mengenal najis. Tuh, gini aja saya kenalkan. Saya main desain, main ilustrasi. Kata-katanya dikit. Najis itu apa? Satu, air pipis, kencing dan kotoran bayi atau orang dewasa. Cara bersihinnya, 1, 2. Najis. Udah. Oh, pipisku najis. Udah, selesai. Caranya bersihin gimana? Ini. Oh, pipis adekku yang bayi. Najis. Caranya gini. Apa ini? Oh, bangkai najis. Ini apa ini centang? Oh, boleh. Oh, berarti ini boleh dimakan dong. Jadi gambar itu memberikan makna yang besar buat anak-anak. Sehingga nggak butuh penjabaran yang detail buat anak-anak. Ini lebih masuk dibanding kata-kata yang setumpuk buat anak-anak. Nah, itu 2 kata aja sudah kabur anaknya. 2 baris lari. Tapi kalau ini menarik, dia seneng dipelototin. Sisi akurasi dalilnya tetap kita sebutkan dasarnya mana. Catatan kecil karena bukan konsumsi anak ini konsumsi orang tua. Begitulah seterusnya. Jadi buku ini sama. Nah, ketika kita bicara semua nih, giliran dalilnya banyak ya kita sebutkan semua dalilnya. Kemudian masalah ada buang hajat. Ya, ada ke toilet, kamar mandi, mau pipis, mau air besar, apa? 1, 2 dengan gambar-gambar yang menarik. Kan? Wudhu sama. Masalah wudhu nih. Contoh, ini ada buang hajat, ada 13 cara. Tata cara wudhu, nggak perlu kata-kata yang banyak. Karena wudhu itu sifatnya praktek. Nah, kepada anak, tapi anak kita ajarin praktek udah langsung wudhu. Step demi step, tahapan. Oh, mau wudhu 1, baca bismillah. 2, langkah ketiga dengan gambar. Menarik. Lebih mudah ini. Lebih mudah, betah anaknya. Tetap dengan dalil-dalil yang ada di bawah. Silahkan orang tua untuk ngecek keberadaan dalil ini. Dan ini nggak akan masuk ke ranah sono. Ini mazhabnya apa? Ini nah, kita nggak masuk terlalu dalam ke sono-sono. Karena apa? Bukan konsumsi mereka. Ini konsumsi anak-anak. Yang penting anak terdidik dari dulu. Toh juga kenyataan dari kecil. Lah kalau dari kecilnya salah. Sampai gede salah. Ketika sudah dewasa dikasih tahu, kamu siapa? Saya wudhu dari kecil begini. Guru-guru saya dulu yang ngajarin. Padahal memang salah. Nah, itulah pentingnya kita tanam kebenaran dari kecil. Terus begitu sampai wudhu, membatalkan wudhu semua dengan gerakan-gerakannya, sampai detail muka. Nah, begitulah seterusnya sampai dengan tayamum, pembatal. Yang menarik ini ada anak-anak ngeritik. Apa itu? Kayak anak saya. Bi apa ini Bi? Kok pecinya dibuang? Oh. Kita nggambarin orang murtad itu gimana caranya? Ini artinya peci dibuang, nggak mau sholat lagi nak. Kan jadi anak seneng, timbul penasaran, apa ini Bi? Kok pecinya dibuang begini? Anak jadi betah akhirnya karena penasarannya itu dirangsang gambar ini, sehingga betah dia untuk belajar. Ini kan hal-hal yang membatalkan wudhu. Begitu terus sampai tayamum, yang batalin tayamum, tata cara tayamum.
dengan gambar ilustrasi yang islami, yang sesuai dengan konteks didasarkan atas Al-Quran hadis, kita bisa menyajikan materi tohara yang berlembar-lembar. Kita cukup dengan 40 halaman. Bahkan sampai ibu-ibunya ngomong sama aneh, Ustadz, kalau gitu anak nggak perlu beli buku fikih tebel-tebel ya. Ini aja lebih gampang, kata lu, jangan Bu, ini bukan konsep anak-anak. Tapi kalau mau nyari praktisnya ya nggak apa-apa. Jadi pemirsa, beliau Ustadz Nizar sudah menjelaskan tentang masalah belajar bersuci. Subhanallah, buku yang ringkas, tipis tapi komplit, cukup untuk kita mempelajari kepada diri kita sendiri dan kepada anak didik kita ataupun anak kita sendiri. Sebab terkadang memang saya dapati orang tua juga tidak bisa tayamum, begitu Ustaz. Oh iya. Jadi memang kenyataan begitu. Iya begitu Ustaz. Banyak sekali orang bertanya bagaimana cara tayamum, bagaimana cara ini membersihkan najis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu buku yang tipis ini cukup ya bagi kita, bisa untuk kita pelajari dan kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian pemirsa yang berbahagia, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tata cara berwudu, bersuci ya, sekarang kita akan masuk kepada sholat. Bagaimana tata cara sholat? Buku ini juga sudah ditulis oleh beliau Ustadz Nizar, memaparkan tentang isi buku yang ringkas ini. Tolong disampaikan kepada pemirsa. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah saya nulis buku tohara, tentunya harus ada paketannya. Nggak mungkin nulis tohara terus sholatnya nggak diajarin kan gitu kan? Biar ada manfaatnya. Biar ada manfaatnya lebih besar. Gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk menulis buku tata cara sholat dengan pendekatan yang sama. Buku tata sholat banyak, anak-anak dan sebagainya, orang dewasa, tebel-tebel gitu. Prinsip saya sama. Pertama, bagaimana saya menyajikan tata cara sholat kepada anak, mudah, gampang, praktis, sesuai dengan style anak, sesuai dengan dunia anak, kondisi anak itu sendiri. Nggak butuh harus dicokoki dengan kata-kata yang panjang, dalil-dalil dan sebagainya. Anak nggak ngerti dunia itu. Tapi fun, murtah, ada rohah di situ, dia enak. Kemudian akurasi pasti itu harus kita kedepankan. Dalil ilmiahnya harus kita kedepankan. Dalilnya, rujukan dari mana, apalagi masalah sholat kita nggak bisa main-main, kan gitu. Akhirnya anak putuskan untuk membuat tata cara sholatnya saja. Saya tidak masuk rukun yang mana, wajib yang mana, sunnah yang mana, tidak. Yang penting kita ingin menyodorkan kepada anak-anak masalah rukun, syarat nanti itu. Yang penting sholat kamu seperti aku sholat. Nah, ini kita sodorkan dari anak-anak dari kecil. Sebab ketika kecil nggak diajarin, akhirnya dewasa sholatnya nggak keruan. Seperti yang kita lihat kenyataan di Lampung. Gede-gede nggak bisa sholat, nggak tahu, wudunya berantakan, sholatnya kayak ayam lapar itu tutup. Iya. Ya kan kayak nakridik kan gitu, nggak ngerti gerakan khusyuk dan sebagainya. Ini berbahaya. Sehingga kita pun dengan pendekatan yang sama. Tapi di sini anak kasih pengantar tentang bahwa sholat itu inti ibadah. Gitulah. Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Sholat itu wajib loh hukumnya, sedikit. Ini ada kata-katanya. Kasihan. Kemudian ibarat mandi 5 kali. Jadi keutamaan sholat. Dengan ilustrasi anak mandi. Kalau orang mandi sehari 5 kali, bersih nggak? Pasti bersih, itulah sholat. Kalau mau bersih, sholat. Jadi memotivasi anak untuk rajin. Jadi pertama ini saya kedepankan motivasi. Serta aspek kognitif, hafalan. Apa aspek kognitifnya? Apalin hadis ini. Ya kan? Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Bedanya seseorang dengan kesyirikan, dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Apalin ini. Nah, ini yang jadi doktrin ke anak. Motivasi terbangun, ada keyakinan,
Kalau bahasa orang kan doktrin, walaupun doktrin, kata doktrin kan nggak enak juga didengar gitu kan. Konotasinya jelek. Oke lah, kita minjem istilah itu nggak masalah lah. Ada motivasi, ada keyakinan yang terbangun pada dirinya, lalu barulah kita masuk sholat. Sama dengan pendekatan gambar semuanya. Tata cara sholat, sebelum sholat, ini kan masuk syaratnya. Cuman kita nggak menggunakan istilah-istilah yang seperti itu, syarat dan sebagainya. No. Kita memberikan gambaran. Ada yang menarik dari mereka, Ustadz kok kepalanya gede. Itu kan jadi dorongan mereka untuk pengen tahu, bertanya kok gede. Nah itu kan tidak apa-apa, sengaja dibikin aneh biar anak-anak bertanya, kritis dan mau duduk, mau belajar kan akhirnya mereka untuk itu. Nah begitulah sama doa-doanya. Tentunya doanya nggak Anda ambilkan semua, Anda ambilkan 2 pilihan doa saja. Jadi ini pilihan doa dari sholat. Jadi pemirsa, setelah beliau menjelaskan ya buku yang singkat ini tata cara sholat yang mana sejak kecil sudah di terbiah dengan buku ini, insya Allah Ta'ala nanti besarnya anak itu akan menjadi orang yang cara sholatnya sebagaimana Rasulullah SAW katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Biasa. Yeah. Kemudian kita akan lanjut kepada buku tentang sholat berjamaah. Ini juga buku yang kecil dan faedahnya juga banyak sekali, dan beliau Ustaz Nizar akan menjelaskan kepada para pemirsa. Silakan Ustaz. Ini kelanjutan dari sholat, ini adab sholat berjamaah dengan pendekatan yang sama persis sama seperti itu, dalil, gambar dan sebagainya. Cuman ini lebih banyak saya berbicara tentang kenapa sih harus sholat berjamaah, apa sih bedanya sholat rumah dengan sholat berjamaah. Kan sama-sama sholatnya, yang penting kan sholat kan gitu kan, bukan anaknya aja, bapaknya juga ngomongnya begitu. Yang penting kan sholat lah. Di sini kita sajikan, jadi kita bikin membangun keimanan, ya, nggak minjem istilah doktrin deh, mentarbiyah, ya, mentarbiyah, mendidik, membangun keimanan mereka bahwa sholat berjamaah itu bukan kita sekedar sholat rame-rame, tapi di situ mengandung kekuatan kita, manfaat besar buat kita, keimanan, kebaikan sosial masyarakat lah. Anak-anak harus belajar dari situ, terdidik dari kecil untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena anak yang rajin berjamaah sholat, insya Allah kecil kemungkinan untuk disia-siakan sholat itu. Ada cerita sedikit, kambing dan serigala. Bagaimana itu Ustaz? Nah, jadi kalau ada kambing, ya. ada 10 kambing digembala. Ya. Ya kan? Ada satu kambing nggak ikut sama rombongannya. Satu kambing ini gimana? Kalau ada serigala datang, yang mana yang dimakan? Yang satu. Yang satu. Nah, berarti orang yang sholat berjamaah itu aman. Dari mana? Godaan setan, dari gangguan, segala macam. Kalau sendirian bisa kena godaan setan. Nah, itu ya. Ini perumpamaan saja. Begitulah manfaat-manfaat lain. Di samping itu kita ajarkan juga di sini adab sholat berjamaah. Kalau kita lihat anak-anak di masjid itu sudah kayak main petak umpet di masjid. Rame gitu. Udah main petak umpet sendiri, lari, sono colek-colekan. Nah, kita kasih tahu anak-anak mulai masuk ke masjid kayak apa, ya kan? Mulai masuk ke masjid itu bagaimana? Nah, ketika keutamaan masuk masjid, di dalam masjid, ketika dalam masjid harus bagaimana, ketika sholat berjamaah harus bagaimana, itu diajarkan di buku satunya. Jadi ini hanya mengajarkan pertama keutamaan anak harus rajin sholat ke masjid, yang kedua bagaimana adab dia sholat berjamaah, mulai keluar rumah, mulai masuk ke masjid, di dalam masjid. Ini kita ajarkan semuanya tentu berdasarkan dalil-dalil dan rujukan-rujukan. Ini tata cara sholat berjamaah. Keluar dari masjid, setelah selesai keluar masjid. Nah, kita sebutkan pula daftar rujukannya, dan itu apa namanya, kita simpulkan aja itu rujukannya kan, kayak kitab hadits kan nggak mungkin kita sebutkan semuanya. Jadi
Jadi pemirsa ya, tentang sholat berjamaah penting sekali, dan kita lihat ada sebagian kaum muslimin dia menyepelekan, meremehkan sholat berjamaah. Maka saya menghimbau untuk membaca buku yang tipis ini, dari mulai hukum dari sholat berjamaah itu sendiri, kemudian keutamaan-keutamaan, kemudian adab ketika ke masjid, di dalam masjid dan keluar masjid. Buku yang sudah mengetahui tata cara sholat, kemudian sholat berjamaah, tidak akan lengkap dengan setelahnya kita harus mengetahui zikir-zikir, wirid-wirid yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia setelah menunaikan sholat, ada yang langsung pergi, tidak wirid, ada yang melakukan wirid, tapi wiridnya bisa jadi wirid yang tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Ustadz Nizar menulis buku tentang zikir-zikir setelah sholat, dan beliau akan jelaskan kepada para pemirsa. Silakan Ustaz. Ketika bertamu udah dikasih jamuan, masa langsung kabur sama tuan rumah? Kan tidak. Apalagi setelah sholat, posisi sangat baik untuk berzikir, berdoa kepada Allah. Nah, ini kita ajarkan zikir-zikir setelah sholat. Urat berdasarkan hadis-hadis sahih juga banyak. Cuman kita hanya memberikan dari sisi ilustrasi yang menarik saja buat anak-anak, karena saya lihat buku-buku zikir setelah sholat itu yang umum kita ketahui konsumsi dewasa, sedangkan konsumsi anak-anak ya yang dijual di buku-buku umum ya seperti itu dah isinya. Jadi Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, kita ambil dari situ, dengan saya kutip di sini yang saya pecah-pecah aja biar anak gampang ngapalin. Nah, kita ajarkan di sini kepada anak-anak agar setelah sholat itu dia baca zikir dulu. Tentunya bagi orang tua untuk ngapalin anak segini banyak kan agak repot. Ya tentunya satu demi satu, sedikit demi sedikit dihafalin. Ya. Gambarnya ini memang gambar yang penting anak enjoy, menarik. Terkadang gambarnya kok rada nggak nyambung gitu ya. Kayak ini membaca setelah sholat baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, itu gambar antariksa. Yang penting anak-anak astronot. Yang penting anak-anak menarik, mau baca gitu kan. Itu prinsip kita, anak mau megang buku ini dan mau buka. Ketika dia mau buka, penasaran, ini apa ini Bah? Ini apa Pak? Ini apa Ayah? Ini apa Abi? Gitu kan. Ini apa? Ayahnya sekalian jelasin doanya, anaknya nanya gambar. Nah, kita jelaskan ini loh, gitu loh. Ya ini doa-doa seputar sholat, kita penggal-penggal, dan hadisnya tentunya sama prinsipnya, kita catat di pinggiran. Catatan kaki lah di bawah. Di sini ini konsumsi orang tua biar kita tahu bahwa ini rujukan dari mana. Jadi demikian tadi para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mengupas ya tentang buku-buku yang telah beliau tulis, dari doa-doa pilihan, kemudian belajar bersuci, sholat berjamaah, dan yang terakhir yaitu tentang zikir-zikir setelah sholat. Insyaallah taala ya, sebagai penutup ya dari perjumpaan kita pada kali ini, saya minta kepada Ustadz Nizar untuk menjelaskan buku yang berkaitan dengan juz amma. Mungkin di sini ada keunggulan dari buku ini daripada buku yang lain. Kami minta kepada Ustadz untuk menjelaskan tentang buku juz amma ini. Ya, secara singkat saja pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini juz amma sama dengan juz amma yang lain. Cuman apa bedanya? Di sini ada 10 pelajaran dari juz amma ini. Oh, begitu. Ya. Ada 10 pelajaran. Pertama, ada keterangan surat. Contoh surat, pendek aja dulu depan ya. Keterangan surat Al-Falaq. Ini satu keterangan surat. Keterangan suratnya apa? Al-Falaq artinya waktu subuh. Oh, begitu. Nah, surat ini terdiri 5 ayat. Ada anak ini tahu, oh Al-Falaq itu toh maksudnya. Oh sekian ayat. Ada gambaran.
kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Ya, harus tahu kan gitu kan. Ini. Kemudian kandungan surat. Nah, apa sih isinya Al-Falaq? Kan gitu kan, ngapalin isinya Al-Falaq apa? Secara umum, kandungan surat. 1, 2, 3. Kandungan secara umum saja. Dari mana ini kita ambil? Dari buku-buku tafsir yang akurat. Tafsir Baghawi yang kontemporer, Sa'di, tafsir Juz' Amma Syekh Utsaimin dan seterusnya. Kandungan surat, setiap surat saya tulis kandungannya, poin-poin. Jadi poin-poin ini ibarat sebuah kesimpulan dari surat ini. Tentunya anak nulis ini bukan waktu yang pendek, lama, hampir setahun anak nulis. Terus berikutnya sebab turunnya surat. Nah, asbabun nuzul. Nah, nanti ada di sini sebab turunnya surat, samping keterangan, kandungan, ada sebab turun. Cerita ini kan berdasarkan riwayatnya ada nanti. Sumbernya dari mana? Akurasinya. Ilmiahnya ada. Kemudian keutamaan surat ada seperti Al-Falaq tadi, keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Terus nulis kandungan surat dari pikiran penulis, itu kan bahaya. Ini bukan pikiran saya, ini kesimpulan saya dari tafsir-tafsir semua yang kita baca itu. Jadi kan berbahaya. Ini keutamaan. Kemudian kisah Al-Quran. Ini kisah Al-Quran ada. Kayak cerita Al-Fil. Al-Fil apa? Gajah. Kok kenapa sih disebut nama Al-Fil? Oh, ada ceritanya tuh. Nah, karena anak-anak kan demen cerita. Kemudian kisah teladan. Nah, tadi banyak ada kisah-kisah teladan. Pada suatu hari Rasulullah disihir oleh seorang yang bernama Labid bin A'sam. Jadi cerita ini berhubungan dengan surat ini. Kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah yang berhubungan dengan kasus ini. Ini ada cerita-cerita. Jadi bukan juz amma aja, cerita-cerita dan macam-macamnya. Kemudian ada lagi mutiara hadis. Nah, kan ada mutiara hadisnya juga di sini. Nah, ini mutiara hadis. Dari mana? Apa hubungannya? Ya berhubungan dengan ini. Dengan ayat cerita itu ya? Ketika kami sedang kumpul-kumpul bersama di masjid, tiba-tiba beliau tertidur sejenak. Nah, jadi yang berkaitan dengan surat ini, tidur sejenak. Tahu-tahu bangun, wah Rasulullah bangga, senang. Kenapa? Habis dikasih nikmat sama Allah, sungai di surga. Cerita. Ini kan mutiara hadis, mutiara hikmah. Nah, kata-kata mutiara hikmah. Kemudian nasihat ulama, ada di sini masuk nasihat. Nah, ini kenapa kita suguhkan? Karena saya menganggap anak itu perlu harus tahulah paling tidak isi surat yang dia hafal itu. Di samping sebagai panduan dia untuk hafalan di sekolah, tapi dia tahu ada nilai plusnya. Paling tidak ya belajar tafsir kecil-kecilan. Ya. Ini juga buat manfaat buat orang tuanya. Orang tuanya juga bisa nasihatin anaknya gitu. Bukan anaknya aja, orang tua juga masuk dari sini untuk nasihatin anaknya. Sisi lain tentunya ilustrasi dan desain pun kita bikin full color biar anak-anak menarik. Kenapa nggak bikin hitam putih aja? Ya bisa aja kita bikin hitam putih, tapi anak-anak akhirnya nanti nggak menarik, nggak ada penasarannya, itu kecil, sangat kecil untuk mempelajari ini. Jadi manfaat insya Allah di samping untuk pegangan hafalan, tahu isinya, ada cerita-cerita, karena anak demen dunia cerita. Gitu. Jadi pemirsa, inilah buku Juz Amma yang telah beliau tulis, yang mana buku ini tidak hanya sekedar seseorang ini membaca atau menghafal dari Juz Amma saja, akan tetapi dalam buku ini terdapat pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil banyak sekali, baik itu nasihat, mutiara hadis, kemudian keutamaan surat itu, kandungan surat, kemudian mutiara hikmah, dan masih banyak lagi keunggulan dari buku ini. Dan kami berpesan kepada para pemirsa, ya, jangan lupa ya untuk membaca buku Juz Amma ini dan buku-buku yang lainnya yang telah beliau jelaskan dari awal sampai akhir, dan insyaallah ta'ala